Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu menjadi sebuah harapan dari doa kita bersama ya. Insya Allah sholawat itu dari saudara-saudara kita itu yang telah bermurah hati ya, yang telah wanhar, yang telah menyisihkan ya, ina atau ina kal kausar pasolili robbi kawan har ya, mendukung ya, soli ya, sholawat ya, wanhar, menyisihkan dari kautsar yang mereka terima dari Gusti Allah Agung untuk perjuangan dakwah ya. Apa yang mereka lakukan insya Allah ya akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena apa ya? Karena mereka bersolawat terhadap aktivitas dakwah ini sehingga kita bisa melanjutkan studi ini gitu ya. Sebetulnya sih aku minta bagi saudara-saudaraku yang telah bersolawat itu mengkonfirmasi lewat WA, kan ada nomor WA di situ ya. Tapi ya terserah lah ya, karena memang ada yang mau tersembunyi juga boleh, memang dalam Islam itu boleh. Mau yang terang-terangan juga boleh lah ya, pilihannya masing-masing. Aku harus hormati pilihan kalian. Cuman secara pribadi, supaya aku bisa berterima kasih secara pribadi, juga bisa berterima kasih umum. Kalau ini kan umum di setiap awal kajian kita ya. Ini lengkap, supaya lengkap secara pribadi aku berterima kasih, secara japri lah ya bahasanya gitu, jaringan pribadi. Dan secara umum juga aku berterima kasih gitu. Namun ya sudahlah ya, apapun pilihan dari saudara-saudaraku yang telah bersolawat, mau yang terang-terangan, mau yang diam, karena sama-sama dibolehkan, aku hormati. Minum dulu kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian semuanya yang ada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan diunduh, jangan dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin tuh yang seperti itu ya. Kemudian semuanya ya, aku nggak bisa juga sebutkan satu persatu nama kalian. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Ini weekend, jadi kita sedikit santai aja ya. Ya, tetap ngaji, cuman kemasannya sedikit santai ya, karena weekend, supaya kalian nanti jangan sampai mengalami kejenuhan terus jadi anti klimaks, nggak mau ngaji ya. Jadi kita bikin yang santai aja.
Kemarin sudah kita bahas ya. Inilah wahyu yang pertama kali turun dan itu sudah selesai edisi tamat ya. Kita akan membaca komentar yang masuk dari unggahan yang kemarin. Mungkin ada yang perlu kita bahas dari komentar-komentar kalian semuanya atau gimana nya lah. Kita mengalir aja ya. Oke. Aku review lagi ya, bahwa bagi aku nih ya, wahyu yang pertama kali turun itu adalah Al-Fatihah, pembuka. Yang namanya pembuka itu ya di depan, tidak mungkin di belakang. Itu secara rasionalitasnya ya, kerangka berpikirnya seperti itu. Dan historikalnya, sejarahnya juga sudah aku sampaikan kemarin. Ya. Dan seperti biasanya aku tetap mempersilahkan kalian ya, karena kita ngaji di sini enjoy saja. Kalau misalkan setuju dengan apa yang aku sampaikan, karena memang ini melawan mainstream ya. Karena aku sudah ingatkan, orang melawan mainstream itu harus siap untuk mendapatkan stempel apapun yang diberikan kepadamu gitu ya. Sesat, melawan ulama, apalagi tidak ikut aturan, wah itu tidak bersanad. Ya sudah, itu resiko-resiko yang harus diterima. Kalau belum siap ya jangan. Atau menerima tapi diam aja gitu, supaya nggak dibilang sesat, supaya nggak dibilang membangkang sama ulama gitu ya. Sebetulnya sih meskipun kita, khususnya gue ini anti mainstream, gue tetap menghormati ulama. Kan itu sudah sering gue ucapkan ya. Cuman kan memposisikannya yang beda. Kalau gue dan mengajak lu semua, kita posisikan ulama itu ya sebagai personal yang memberikan historical atau sejarah kepada kita. Sejarah itu sambung menyambung sampai nanti ke Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi dari keputusan keberagamaan kita itu tetap ada pada diri kita masing-masing. Jadi bagaimanapun kita harus menghormati ulama ya, memberi rasa terima kasih kepada beliau-beliaunya begitu. Oke, aku jelaskan lagi, yang setuju ambil, yang tidak setuju jangan diambil ya. Jadi bebas. Aku tetap bersikukuh surat yang pertama kali. Sorry, aku pakai istilah wahyu saja ya. Karena nanti ada surat, ada ayat ya. Lebih gampangnya wahyu. Wahyu yang pertama kali turun itu adalah Al-Fatihah sebagai pembuka, dan itu selesai. Tidak berangsur ya, total 7 ayat itu selesai. Gitu. Oke. Sekarang aku mau, ini permaisuri lagi goreng-goreng ya. Kalau suaranya sampai ke sini anggap saja itu musik pengiring kita studi gitu ya. Ya memang studionya masih seperti ini nanti ya. Insya Allah nanti kalau pintu langit telah terbuka dan rezekinya telah datang, kita bikin studio yang ya meskipun nggak harus bagus-bagus amat, tapi setidaknya lebih bagus dari apa yang ada ini ya. Oke. Aku mau bacakan komen yang masuk dari kalian ya. Pertama, soleha kita Rahani Junaidi ya, yang ada di Bandung. Assalamualaikum Ustadku, Tuan Guruku, sehat selalu ya Ustadz bersama keluarga. Terima kasih untuk soleha kita yang ada di Bandung ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan, yaitu saudari kita, soleha kita Rahani Junaidi ya, atur nuhun. Kemudian kita lanjutkan soleha kita, ini jagoan kita ini yang ada di Palu ya. Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, aku setuju Al-Fatihah itu wahyu yang pertama kali turun. Dilihat dari lokus dan tempusnya, Al-Fatihah turun pra Gua Hira,
Dan surat Al-Fatihah yang membimbing Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyepi ke Gua Hiro untuk mendapatkan wahyu selanjutnya sampai nanti selesai 114 surat ya, baru terus diangkat di wisuda. Selesai studi 114 ayat sudah dikuasai, 114 surat sudah dikuasai, 6.236 ayat sudah dikuasai. Kalau kita breakdown di sana, 30 juz sudah dikuasai. Baru yang awalnya Kanjeng Nabi itu statusnya pelajar, ya, kalau kita seperti kuliah itu di wisuda, beliaunya naik kelas menjadi mengajar. Mengajari kita-kita. Ya. Oke. Mantap, ini sudah dibikin apanya ya? Conclusion atau kesimpulan ya oleh Gispati ya. Jadi kesimpulan dari pasal-pasal berpikir yang aku tawarkan kalian sampai ke 7 seri itu sudah dikonklusikan oleh Gispati ya. Aku baca lagi. Alhamdulillah, Pak Lu hadir Tuan Guru, aku setuju ya. Titik 2. Al-Fatihah itu adalah wahyu yang pertama kali turun. Dilihat dari lokus dan tempusnya. Al-Fatihah turun pra ya, pra. Jadi belum naik ke Gua Hiro, belum menyepi ya. Pra Gua Hiro dan surat Al-Fatihah yang membimbing Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyepi ke Gua Hiro ya, untuk mendapatkan wahyu selanjutnya yang gue bilang tadi sampai nanti di wisuda itu ya. Yaitu surat Al-Alaq ya, berikutnya gitu ya. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur thank you, terima kasih untuk solehaku Gispati yang ada di Palu, dan salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Palu. Salam Isra, matur thank you atas 3 hati merahnya. Jadi begitu ya kerangka berpikirnya ya. Kita sudah tinjau juga dari sudut antropologis ya. Tidak mungkin, karena itu bukan budaya bangsa Arab. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi itu ke Gua Hiro nyepi atau usla itu karena budaya bangsanya seperti itu. Enggak ya, justru itu budaya kita Indonesia, khususnya yang Jawa ya. Oke. Dari Palu kita terbang ke barat tengah. Ada jagoan kita Kang Mas Usman Kam atau Lai Saragi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dubai hadir dan izin untuk mengikuti kajiannya Tuan Guru. Di antara badai gurun pasir dan panasnya terik matahari yang mencapai 53 derajat Celcius. Wow. Keringat menetes terus. Nggak pakai baju ini. 53 derajat bos. Panas. Semoga guru bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Doa yang sama juga untukmu saudaraku ya. Ya. Semoga kamu selalu baik-baik dalam ridho Gusti Allah Agung, dalam rahman rahimnya ya, yang kini sedang berada di rantau orang. Oke. From Usman Saragi Dubai UAK. Oke, mau lete godang tamunya sudi atelaiku, mulai. Kemudian dari Dubai kita terbang ke Trenggalek, tempatnya Kang Mas Oskis. Saat saya mendengar sholat jamaah di waktu tertentu, dalam kurung maghrib, isya, dan subuh misalnya, ada beberapa golongan yang saat membaca Al-Fatihahnya ada yang bacaan basmalahnya dibaca keras, dan ada yang dibaca pelan. Artinya bacaan basmalah ini masuk di dalam ayat surat Al-Fatihah. Oke. Namun mengapa di surat lainnya basmalah ini ada yang dibaca, namun ada yang basmalahnya tidak dibaca karena alasan tertentu, sepertinya di surat At-Taubah. Oke. Ini saudara kita Oskis ini ada dari domain Kristen yang tauhid ya. Jadi konsep teosnya dengan kita kena sudah ya. Gusti Allah Agung itu ehad, tunggal, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu ya utusan Rasul Allah gitu ya. Artinya kalau kita ngopi bareng dalam konsep teos sudah nggak perlu karena sudah ketemu di sana.
Ya, kecuali nanti dengan Tritunggal, dengan Waneses, itu baru ya beda jauh dengan kita ya. Oke. Aku kasih komentar dulu ya. Saat saya mendengar sholat berjamaah di waktu tertentu, maghrib, isya, dan subuh. Iya, memang pada sholat itulah Al-Fatihah itu dizaharkan. Zahar itu dikeraskan, nanti lawannya sirih di dalam hati. Karena kalau duhur itu sirih dia, ya. Nanti yang terdengar cuma takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bacaan-bacaan semuanya itu sirih sama salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu aja yang dizaharkan, lainnya sirih. Cuman kalau dalam sholat maghrib, isya dan subuh itu Al-Fatihahnya itu dizaharkan, dikeraskan. Ya. Ada beberapa golongan yang saat membaca Al-Fatihahnya ada yang bacaan basmalahnya dibaca keras dan ada yang dibaca pelan. Nah, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Oke. Memang faktanya yang terjadi seperti itu ya, karena terjadi perbedaan fikih yang dipahami ya. Jadi ada yang begini, Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk dia, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada yang bismillahnya itu dizaharkan, ada yang bismillahnya itu disirihkan, ya. Itu terserah saja, akhirnya kan pada pilihan masing-masing dan masing-masing punya argumentasinya sendiri. Selama itu karena gini, boleh jadi Kanjeng Nabi melakukan keduanya. Ya, pernah dizaharkan, pernah disirihkan. Ya, tergantung kita mau ambil yang mana. Kalau sudah seperti itu, seharusnya kita tahu. Jadi jangan sekedar meniru, tapi mencontoh. Kenapa Nabi menjaharkan, kenapa Nabi mensirihkan. Jadi satu waktu kita perlu menjaharkan, satu waktu kita perlu mensirihkan. Gitu loh. Ya, ceritanya seperti itu yang bisa aku sampaikan. Ya. Sedikit melebar begini, aku sendiri itu paling tidak mau menjadi imam, ya, paling tidak mau, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, pertama penampilannya kok nanti yang diimami itu dari tampilan fisiknya itu mantap-mantap, ini imamnya pakai giwang. Ya, cuman kalau itu sih, kalau misalkan di sini di daerahku ya nggak masalah karena orang sudah kenal, sudah tahu ya. Tapi kalau misalkan kita di perjalanan kan, tapi bagaimanapun meskipun di lingkunganku sini, di dekat kontrakanku sini kan ada langgar itu. Aku mau menjadi imam tuh dalam keadaan kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau, ya, aku baru mau jadi imam. Kalau enggak. Karena apa? Karena aku bisa mengikuti mereka, tapi mereka belum tentu bisa mengikuti aku. Jadi lebih baik aku yang mengikuti mereka, gitu, ya. Karena kalau aku jadi imam, bacaan sholat yang Al-Fatihah itu nanti kemudian pada surat-suratnya ya terserah dipilih mau surat apa, mau kulhu ya, mau ina atau ina, mau terserah lah, mau al-alaq juga boleh. Dulu aku sama seperti mereka, setelah aku belajar dan diajarkan oleh guru Al-Quranku ya, almarhum Ustadz Fanani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, bahwa sholat itu dialog bahasanya, bukan lagu. Lagu itu lagom yang aku sudah jelaskan kemarin ya. Jadi kita mempunyai diksi lagu itu dari Arabian, yaitu lagom. Ya, lagu itu ya itu dilakukan itu. Ketika kita sholat itu kita sedang berdialog, ya, bukan sedang bernyanyi. Jadi bahasa dialog dan bahasa lagu itu beda. Bahasa lagu, intonasi itu tidak bermakna. Makan
Makan, makan, makan. Intonasinya berubah-ubah, tapi maknanya ya tetap aja makan. Itu bahasa lagu. Bahasa dialog, intonasi itu mempunyai makna. Contohnya, makan, makan. Beda. Beda kan? Makan, 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 makan. Beda. Padahal kalau ditulis tekstualnya sama, ya makan itu. Clear ya? Aku sudah ini supaya goblokmu itu hilang, gitu loh. Supaya bertepi. Ya meskipun nggak hilang total, tapi bertepi lah goblokmu itu ya. Jadi aku dikasih tahu guruku, aku sekarang mau ngasih tahu kalian. Jadi ilmu itu disampaikan ya, bahwa sholat itu ada dalam ucapannya itu bahasa dialog, bukan bahasa lagu, ya. Begitu juga Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa dialog, bukan bahasa lagu, ya. Dan bahasa dialog, intonasi itu mempunyai makna, tidak seperti dalam bahasa lagu. Maka kalau gue sholat, ya gue seperti berdialog gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na. Nah, itu dipenggal harus, enggak iyyaka na. Itu kan dua kata itu. Jangan dianggap satu kata. Imam-imam kita itu biasanya ya karena sudah enggak diperhatikan sih, dianggap itu enjoy saja, padahal nanti tuh bisa kalau orang tahu artinya bingung justru gitu. Itu ada pemenggalan. Kalau memenggal nggak tepat jadi kacau. Gitu, ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu aja. Nah, terus gue ngimami gitu, yang di belakang bisa protes, wah ini mazhab apa lagi ini? Makanya gue kan sudah bilang, tidak ada orang yang tidak bermazhab. Mazhab gue itu ya tidak bermazhab itu mazhab gue. Kalau mazhab lu mungkin Syafi'i, Hanafi, Hambali, nggak apa-apa, silakan, baik-baik saja. Tapi mazhab gue ya tidak bermazhab. Jadi sebenarnya tidak ada orang tidak bermazhab. Seperti pemilihan, tidak ada orang tidak memilih. Tidak memilih itu juga pilihan. Dia memilih untuk tidak memilih dan dia memilih untuk memilih. Paham ya? Jadi aku ndak mau, kecuali terpaksa aku mau jadi imam. Kalau ndak, aku pilih jadi makmum aja. Jadi begitu ya tentang bismillah dijaharkan atau tidak, itu terserah saja. Yang aku kasih tambahan tentang lagom tadi itu. Oke. Berikutnya, lagi jelas oski saya wis 23 menit. Waduh. Gini mau bikin yang 15 menitan. Ini apa ini tanyaannya? Artinya bacaan basmalah ini masuk di dalam ayat surat Al-Fatihah. Belum tentu, Oskis. Belum tentu. Ya, bisa maybe yes, maybe no. Jadi sesuatu yang dibaca itu basmalahnya kan dibaca. Itu tidak bisa terus disimpulkan oh berarti basmalah itu ya termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Belum tentu. Makanya kan gue bilang itu menjadi perdebatan. Apakah Al-Fatihah itu sekedar sebagai fungsinya seperti di surat-surat lain pembuka surat maksudnya, atau dia bagian dari ayat. Itu masing-masing punya argumentasinya, silahkan saja. Dan aku belum menentukan sikap, insya Allah nanti Isnain ya. Kita bahas selanjutnya, kita bahas juga tentang amin itu. Nah, amin itu nggak ada di situ.
Di Al-Fatihah itu kan walad dolin selesai, nggak ada amin. Tapi amin kan dibaca. Nah, terus kalau pakai argumentasimu yang di atas, artinya bacaan basmalah ini masuk dalam surat Al-Fatihah, kan menjadi misleading. Karena apa? Yang dibaca itu belum tentu bagian dari Al-Fatihah. Contohnya amin. Yang besok insya Allah akan aku jelaskan. Oke? Sampai sini paham ya? Oskis ya, juga yang lainnya ya. Oke, kita lanjut. Namun mengapa di surat lainnya basmalah ini ada yang dibaca, namun ada yang basmalahnya tidak dibaca karena alasan tertentu. Seperti misalnya di surat At-Taubah. Gimana ya jelaskannya ya? Namun mengapa di surat lain basmalah ini ada yang dibaca, ya? Ya memang sebetulnya bukan begini duduk permasalahannya ya. Ini sudah di luar sholat kan? Apa masih dalam sholat? Kalau dalam sholat kan sudah aku jelaskan tadi. Ya, dia membaca, cuman ada yang zahir, ada yang siri. Ya, kalau yang alinea kedua ini sepertinya kamu maksudkan tidak di dalam sholat. Ini aku juga harus cermat ini, berusaha cermat untuk mencermati maksudmu itu kemana, gitu ya. Kalau yang alinea kedua sepertinya ini tidak dalam sholat ya, karena dalam sholat tadi sudah aku jelaskan ya. Semua membaca bismillah, cuman ada yang dizaharkan, dikeraskan, ada yang disirikan, dipelankan gitu. Oke. Kemudian alinea berikutnya, namun mengapa surat lain bismillah ada yang dibaca, namun ada yang basmalahnya tidak dibaca karena alasan tertentu. Mungkin maksud kamu itu ada basmalahnya, ada yang tidak ada basmalahnya, begitu sepertinya. Kalau soal dibaca ya dibaca. Cuman kalau tidak ada basmalahnya ya tidak dibaca karena basmalahnya tidak ada. Kalau kamu merujuk seperti surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu kenapa nggak dibaca bismillahnya? Ya karena bismillahnya nggak ada di situ. Itu kan langsung masuk ke intipatinya. Ya. Sebagai awal dari pengawal surat-suratnya kan nggak seperti di surat-surat yang lain misalkannya surat yang ke-8 ya atau surat yang ke-10 itu apa? Yunus ya. Jadi kalau 9 kan sebelumnya kan 8 itu ya. Itu ada basmalahnya. 9 nggak ada, nanti ayat ke-10 ada basmalahnya. Jadi hanya di At-Taubah itu tidak ada basmalahnya, gitu ya, tidak ada basmalahnya. Nah ini kan sebagai apa ya? Sebagai tambahan kita untuk mengatakan Kanjeng Nabi itu yang melek huruf, gitu loh. Lah kalau buta huruf kan ditambahi semua basmalah, kan? Terus kenapa? Bismillah pakai alif, ada yang bismillah tanpa alif, itu kan berarti Kanjeng Nabi melek huruf. Karena kalau menurut sorob nahu, bismillah itu seharusnya bi-ismillah. Tapi kan gue sudah bilang, Al-Quran tidak tunduk terhadap sorob nahu. Nah kenapa kok ada bismillah pakai alif, ada yang tidak pakai alif? Kok Kanjeng Nabi tahu? Berarti kan Kanjeng Nabi melek huruf. Ya, tapi ya sudahlah, nanti dibilang sesat dan segala macam ya gue sebetulnya sih gue nggak apa-apa dibilang sesat. Ya, nah masalahnya di sini berarti kalau surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, bismillahnya kurang dong Gus, kan begitu jadi pertanyaannya. Ya, karena totalnya ada 114 surat, maka kan seharusnya ada 114 bismillah. Nah, itu nanti masuknya ke matematika Al-Quran ya, ke matematika Al-Quran ya. Cuman ya itu tadi nanti ada yang bilang oh itu Nabi gak ngajarkan, oh itu bid'ah, itu gini, jadi repot. Berhadapan dengan mereka yang mengikat Islam itu di abad ke-6. Jadi Islam dalam pandangan mereka itu menjadi terbonsai. Padahal yang namanya pengetahuan kan itu kan terus berkembang. Nggak ada dalam pengetahuan istilah itu bid'ah, itu gini, itu gitu. Nggak ada. Pengetahuan itu terus berkembang dan kita diperintahkan untuk belajar, menuntut ilmu supaya kita tahu apa-apa yang belum kita ketahui menjadi tahu. Gitu.
Kan gue sudah bilang ada itu matematika Al-Quran itu nanti dia mengunci. Ya. Makanya kalau Al-Quran itu disisipi atau diganggu dengan tulisan lain, bagi mereka yang pakar dia tahu, oh, ini tidak benar ini. Gitu. Itu salah satu cara menjaga Al-Quran di samping lewat hafalan itu. Makanya kan Kanjeng Nabi kan mengatakan, akulah yang menurutkan, maka aku yang menjaganya. Tapi ya jangan kamu pikir harafiah terus Al-Quran ditongkrongi oleh Allah, yang nggak begitu. Ya Allah menggunakan makhluk-makhluknya untuk menjaga Al-Quran gitu loh. Lewat apa? Para penghafal. Lewat siapa? Lewat pemikir yang matematika Al-Quran. Jumlah alif aja itu terkontrol. Artinya jumlah bismillah, apalagi orang huruf aja terkontrol. Nanti bismillahnya di mana, Gus? Kamu buka di surat apa ya? Al-An'am, ingatku. Tentang Nabi Sulaiman ya. Di situ bismillahnya nanti 2. Nah, jadi total bismillah di dalam Al-Quran itu tergenapi menjadi 114. Gitu ya. An-Naml bukan Al-An'am, sorry aku. Di surat An-Naml ya. Yang ada suatu kawasan yang namanya semut gitu ya. Jadi jangan diterjemahkan surat semut ya. Seperti stasiun semut itu bukan berarti itu yang ada di sana semut semua gitu ya. Seperti Singapura jangan dianggap di sana singa semua. Seperti ini An-Naml, lembah semut itu ya bukan berarti semut, cuman pemahamannya harafiah jadi dongeng kacau gitu loh. Ya. Nah, di sana itu nanti kamu temukan kalau kamu baca semua ada 2 bismillah. Sehingga total bismillahnya tetap terkunci 114 bismillah. Subhanallah. Aku nggak bisa lama-lama karena aku ada perlu. Aku bacakan saja ya. Aku bacakan saja sebetulnya. Sudah setengah jam. Oke, sebentar ngopi dulu. Oke, ya. Aku bacakan sekilas-kilas ya. Dari Oskis, kita lanjut ke Pak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, dari sedang dinimak Gus, semoga sehat dan salam Isra untuk saudaraku semua. Terima kasih. Terima kasih kembali nggih Pak Abdul Muluk. Selanjutnya Kang Mas Juhanto Anto ya. Assalamualaikum, ini yang punya Cirebon ya. Izin ikut ngajiku, salam Isra juga, salam Isra untukmu saudaraku dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon ya. Kita lanjutkan Kang Hermanan Nata Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nyimak kajian weekend. Oke, nuhun salam Isra buat semuanya. Kita lanjutkan. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kita terbang ke Singosari ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Salam Isra dari Ongis Iraske, terima kasih. Kang Alip. Sabtu 9 September 2023, 20 WIB. 2 hari sebelum peristiwa tragedi WTC. 911 ya. New York. Seri ke-7. Apa wahyu yang pertama? Ya. Terima kasih responnya Gus. Saya setuju Kanjeng Nabi Muhammad dibimbingnya menuju Gua Hiro. Hal ini berarti juga wahyunya sudah diterima sebelum kejadian di Gua Hiro tersebut. Oke. Saya setuju pentingnya bahasa dan juga kalau bahasa mempunyai keterbatasan untuk dapat menjelaskan suatu hal. Apalagi jika kita mengalaminya langsung. Yang gue bilang experience ya. Experience mengalami langsung. Nah, seperti mimpi, nanti itu di mimpi itu ada rasa. Makanya aku bilang kemarin menjelaskan rasa itu ya ribet kalau kamu nggak experience di dalamnya. Istriku mimpi punya rumah. Dia serasa punya rumah. Di mana?
Ya di dalam mimpi itu, tapi punya rumah belum karena sesuatu hal seperti aku jelaskan kemarin tertunda. Jadi di sini ada rasa yang harus dijelaskan. Bahasa itu punya keterbatasan kalau sudah menjelaskan hal-hal metafisik seperti rasa. Itu loh yang aku maksud. Ya. Kemarin di grup ada yang tanya terus. Ya, aku sibuk jadi belum sempat menjelaskan. Ya. Kita kan ada grup WA itu ya. Di sana juga kita ada diskusi ya. Aku belum sempat menjelaskan. Nah, terus mimpi itu apa? Nah, nanti akan kita jelaskan gitu. Ya. Jadi rasa memiliki rumah ya di dalam mimpinya itu. Setelah sadar terbangun ya rasa itu nggak ada, orang memang belum punya rumah. Ya. Oke. Berarti kamu agree ya, saya setuju Kanjeng Nabi Muhammad dibimbing menuju Gua Hiro. Hal ini berarti juga wahyunya sudah diterima sebelum kajian di Gua Hiro tersebut. Oke. Yang kedua, saya setuju pentingnya bahasa dan juga kalau bahasa mempunyai keterbatasan untuk dapat menjelaskan suatu hal, apalagi kita tidak mengalaminya langsung. Oke. Hanya kejanggalan saya ada pada aktivitas tidur dalam garis miring bermimpi ya. Yang dipercaya menjadi cara manusia mendapatkan wahyu. Ya. Matur nuwun, terima kasih, salam Isra, sehat selalu, alhamdulillah. Sesuatu yang bagus ya, tapi aku tidak bisa jawab. Insya Allah nanti akan aku jawab. Kita bikin videonya tersendiri tentang mimpi itu ya. Tolong nanti aku diingatkan. Maybe is 9 ya, maybe loh ya. Nanti aku diingatkan saja karena sekarang sudah 36 menit berlalu. Ya. Tapi menarik. Cuman aku harus ditambahin lagi. Janggalnya itu di mana? Ketika mimpi itu menjadi tools, ya, menjadi alat, ya, untuk menyampaikan wahyu. Apa itu wahyu? Sudah aku jelaskan di kajian kita terdahulu. Jadi mimpi itu, jadi wahyu itu apakah hanya disampaikan dengan metode mimpi? Enggak juga. Tapi mimpi itu salah satu tools yang dipilih untuk menyampaikan wahyu, gitu loh. Jadi mimpi itu adalah alat, instrumen, tools. Ya. Oke. Maybe next time bisa kita diskusikan ini ya. Kalau sekarang enggak nutut ini. Ya. Kemudian ditaku. Betul ya? Kalau salah mohon dikonfirmasi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus Bekti, salah ketik sepertinya ya. Bukan Gus Bekti tapi Beti, harus pakai M di depannya ya, karena orang Jawa begitu. Oke, terima kasih. Dan untuk ditaku, benerkah? Kalau salah tolong dikonfirmasi ya, nanti gue salah ngeja namanya karena ini digandeng. Berikutnya juga ada di mana mungkin bisa dikonfirmasi, dan semoga betah ngaji di sini ya. Pelajari dulu, menyesuaikan diri dulu, banyak tanya kepada seniornya, dan insya Allah senior di sini kekeluarganya sangat tinggi. Nanti kalau kamu tanya misalkan kurang jelas yang mana, video yang mana, mereka akan membantumu ya. Memang semangat yang aku bangun, jadikanlah channel ini selain channel studi juga channel silaturahmi di antara kita ya. Oke, kita lanjut. Rio ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Sahran Gipari baru nyimak setelah lohor. Oke, baru makan siang, mantap. Oke, Pumania Randu Belatung nyimak selalu kawan, mantap. Bagaimana kabarnya? Dian Yuda Semarang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ngaji Gus nggih, monggo. Salam Isra untukmu ya. Bapak kita, sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim dari Tangerang. Salam Isra Bapak, nggih. Terima kasih Pak, nggih. Salam Isra-nya ya. Salam Isra kembali. Kang Mas Septian 69. Yang kita tidak bisa masuk surga karena beban hutang negara per orang udah 40 juta. Orang yang berhutang itu mesti dalam kooptasi orang yang ngutangin. Nggak enak orang berhutang. Kita nggak tahu urusannya ya. Kita sudah menanggung 40 juta per orang. Nah, seharusnya kan 40 juta itu justru menjadi sebuah kekayaan negara ya, yang diberikan untuk kita, bukan kita justru
membayar hutangnya. Nggak tahu juga hutang untuk apa gitu loh. Ada, nantilah itu di politik embongan ya. Kemudian sembagi sinar garis miring cahaya tidak bisa menembus tembok, garis miring materi solid. Tanpa cahaya manusia masih bisa hidup, sedangkan tanpa udara, garis miring roh, manusia bisa mati. Izin share iman Kristen. Tuhan Allah Kristen ialah roh, sumber pemberi hidup. Di luar roh tidak ada kehidupan. Oke, terima kasih ya. Ini sepertinya pendatang baru, semoga betah ngaji di sini ya. Sepertinya dari saudara kita Kristiani ya. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Mungkin bisa disebutkan dari mana asalnya. Oke, itu aja dulu ya. Dan sampai ketemu ya di Isnain ya. Ini mau ada acara aku ya. Oke, pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Jaga. Oh iya, jadi tajuknya apa kali ini ya? Ini tadi kita membahas tentang Al-Fatihah ya, dari komennya saudara Kristen kita dari Oskis ya. Jadi tajuknya apa ini? Serba-serbi aja lah ya, besok kita lanjutkan ya. Serba-serbi ya. Tadi fokusnya tentang apa ya? Tentang Bismillah sebetulnya, tapi di dalam Al-Fatihah ya. Bismillah. Bismillah ya. Di sini ada yang zahar, ada yang sirri. Ya, ini aja tajuknya ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu, sebuah keindahan yang kamu simpan dalam hatimu yang paling dalam. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan hari ini weekend, jangan lupa kalau di perjalanan begitu masuk waktu sholat dulu, nanti bisa dilanjutkan. Dan ketika makan, makanlah di meja yang sama dengan orang-orang yang sama kamu ajak berweekend ria. Ya, itu dulu ya. Matur nuwun. Terima kasih. Salam Isra semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.